Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi Bapak Ibu mohon maaf menggunakan waktunya sejenak, waktu istirahatnya setelah proses pembelajaran tadi. Terima kasih kepada saya ucapkan khususnya kepada Ibu Wakil Kepala Sekolah Bagian Siswan sudah hadir. Bapak Ibu guru yang sempat hadir di ruangan ini dalam rangka sosialisasi rancangan program sebagai bentuk tugas dari PPKG PJK yang saya laksanakan. Ya, nah bersama saya didampingi oleh Bapak Fasilitator dari PPG PJK khususnya di room 2 kelas A1 Sulsel, Pak Muhlisin MPD. Beliau adalah guru dari SMA Negeri 1 Sidareja, Cilacap, Jawa Tengah. Ya, jadi program ini program nasional. Selanjutnya, judulnya tadi yaitu Gelora Mudik, yaitu gemar berolahraga mudik murid dan pendidik. Ya, kenapa saya angkat ini sebagai program? Yaitu bahwa program Gelora Mudik ini merupakan wadah untuk mengapresiasi kreativitas, bakat dan minat murid khususnya di bidang olahraga. Begitupun dengan para Bapak Ibu guru pendidik sekalian. Sesuai dengan filosofi KHD Dewantara, yaitu menuntun segala kodrat yang ada pada murid sesuai dengan minat dan bakatnya agar mereka dapat mencapai kebahagiaan yang setinggi-tingginya. Begitupun di bidang olahraga. Jadi Gelora Mudik ini sebagai wadah untuk memfasilitasi peserta didik dalam mengapresiasi bakat dan minatnya khususnya di bidang olahraga. Selanjutnya, murid diberikan kebebasan untuk memilih jenis kegiatan. Di sini melibatkan namanya voice, choice, dan ownership-nya siswa. Jadi murid itu dalam pembelajaran bagaimana selalu melibatkan suara, pilihan, dan tanggung jawabnya. Kemudian yang ketiga, tentunya program atau kegiatan ini disesuaikan dengan aset yang ada di sekolah. Ya, kenapa disesuaikan? Supaya proses pelaksananya nanti bisa lebih efektif. Semua bisa terlaksana karena tersedia fasilitasnya. Kemudian mayoritas murid dan guru serta orang tua di sekolah kami memiliki ketertarikan di bidang olahraga. Kita bisa melihat bagaimana murid kita walaupun dalam jam pembelajaran terkadang main bola, ya itu. Makanya mau dikasih semacam difasilitasi bakat minatnya itu bisa disalurkan di kegiatan tersendiri. Kemudian tentu pelibatan warga sekolah termasuk kepala sekolah, pendidik dan tenaga pendidik, murid dan orang tua, siswa dalam kegiatan sekolah mampu untuk membantu untuk mengoptimalkan segala program sekolah. Apa sih tujuan dari kegiatan ini? Tentunya itu meningkatkan kegemaran dan minat murid atau warga sekolah lainnya di bidang olahraga. Nah, setelah ada kegemaran di dalamnya, kesukaan terhadap olahraga, maka diharapkan akan meningkatkan derajat kebugaran jasmani dari warga sekolah itu sendiri. Jadi bukan hanya kepada murid, tetapi ke semua warga di sekolah, termasuk guru, pegawai, dan orang tua siswa. Kemudian tentunya diharapkan juga untuk meningkatkan prestasi di bidang olahraga. Kemudian yang seterusnya itu menyediakan wadah bagi murid khususnya di bidang olahraga tadi. Nah, tentu dalam sebuah program ada capaian-capaian atau langkah-langkah yang diharapkan. Di sini capaian yang diharapkan itu ada perubahan perilaku hidup sehat kepada murid, terutama dalam melaksanakan namanya aktivitas fisik seperti itu Bapak Ibu. Meningkatkan kegemaran murid untuk melakukan kegiatan olahraga, meningkatnya prestasi di bidang olahraga,
meningkatnya derajat kebugaran jasmani atau kesehatan murid, dan pelibatan murid tentang voice choice dan ownership-nya itu diharapkan pembelajaran ini atau kegiatan ini bisa menjadi kegiatan yang berpusat pada murid atau student agency. Pelibatan warga sekolah secara holistik, maksudnya holistik itu semua warga sekolah tadi itu, mulai dari kepala sekolah, pendidik dan tenaga pendidikan, murid dan orang tuanya, seperti itu. Untuk mencapai harapan itu tentu dibutuhkan langkah-langkah yang konkret. Yang pertama, koordinasi dengan kepala sekolah tentunya, serta rekan sejawat. Beberapa hari yang lalu saya sudah koordinasi dengan ibu kepala sekolah, dan hari ini kita melaksanakan koordinasi dengan rekan sejawat. Karena setiap kegiatan dibutuhkan kolaborasi Bapak Ibu. Kegiatan tidak akan bisa berjalan tanpa dukungan dari Bapak Ibu sendiri. Kemudian melakukan koordinasi dengan murid OSIS sebagai panitia pelaksana. Jadi rencana kedepannya tentu dalam kegiatan pasti ada kepanitiaan untuk mengatur jalannya kegiatan. Nah di sini mohon izin, kebetulan di sini juga ada pembina OSIS yang hadir untuk mengkoordinasikan anggota OSIS untuk sebagai panitia nantinya. Kemudian mengarahkan panitia untuk melakukan sosialisasi kepada murid. Nah setelah ini nanti kita sosialisasikan kepada murid yang ada di SMP 7 melalui OSIS tadi itu. Kemudian mengarahkan panitia untuk melakukan identifikasi jenis kegiatan olahraga yang digemari. Nah rencana nanti ke depan bukan hanya satu kegiatan, tetapi berbagai macam kegiatan sesuai dengan minat dan bakatnya murid itu sendiri akan kita kembangkan. Kemudian merumuskan program kegiatan, melaksanakan kegiatan, dan tentu setiap kegiatan perlu adanya namanya evaluasi program atau kegiatan. Struktur program dan mitra. Pelaksanaan program Gelora Mudik ini ditujukan kepada murid dan warga sekolah lainnya yang dilaksanakan pada sore hari. Nanti akan jadwalnya dirumuskan untuk penjadwalannya nanti menyusul. Kemudian diawali dengan koordinasi kepala sekolah yang sudah beberapa hari lalu saya lakukan. Kemudian disosialisasikan dengan warga sekolah, termasuk hari ini. Saya bersosialisasi kepada teman-teman sekalian bagaimana kegiatan ini bisa berjalan dengan baik berkat dukungan dari Bapak Ibu sendiri. Setelah itu merumuskan rencana program dan menyusun rencana evaluasi. Mitra atau rekan atau ruang kolaborasi yang dibutuhkan tentu kepala sekolah sebagai pimpinan di satu instansi, kemudian guru atau pendidik dan tenaga pendidikan, orang tua siswa, murid, dan stakeholder yang ada di SMP Negeri 7 Tampone. Selanjutnya kapasitas yang dimiliki sekolah. Nah, kapasitas yang dimiliki sekolah kita untuk terkait dengan kegiatan ini ada beberapa modal atau aset. Modal manusia, contoh kepala sekolah yang secara kebijakan selalu mendukung hal-hal kegiatan-kegiatan yang positif kepada murid. Kemudian yang kedua, guru. Tentunya harapan saya atau harapan kami Bapak Ibu bisa ikut terlibat aktif dalam kegiatan ini. Kemudian paguyuban orang tua, murid, komite dan tokoh masyarakat. Kemudian modal politik, tentunya kebijakan dari kepala sekolah. Saya sudah koordinasi dengan beliau. Modal finansial, dana bos dan dana kantin sekolah. Sekiranya kalau ada kegiatan-kegiatan di dalamnya yang membutuhkan dana dan disetujui oleh kita semua, bisa dianggarkan melalui dana tersebut. Modal fisik, alhamdulillah di sekolah kita ini kalau kita berbicara modal fisik, ruang kelas bisa dipakai untuk pertemuan, ruang guru seperti ini bisa dijadikan pertemuan atau sekret-sekretnya panitia nanti, aula untuk kegiatan-kegiatan sosialisasi secara besar, lapangan olahraga yang alhamdulillah memadai, serta sarana dan prasarana yang lain yang sekiranya bisa menunjang kegiatan ini. Dengan memanfaatkan aset yang dimiliki sekolah dapat melatih kepemimpinan murid sehingga menciptakan lingkungan belajar
yang menyediakan kesempatan untuk murid menggunakan pola pikir positif, merasakan emosi positif. Rencana evaluasi program. Yang pertama, mengkoordinasikan semua pihak yang tergabung dalam kepanitiaan, terutama panitia inti yaitu pengurus OSIS. Hasil evaluasi akan didiskusikan dengan kepala sekolah sebagai pimpinan dan tentunya kepada rekan-rekan sekalian. Bagaimana kegiatan ini setelah dilaksanakan? Adakah hal yang baik untuk bisa ditingkatkan? Adakah hal yang masih kurang untuk bisa diperbaiki? Seperti itu. Kemudian program Gelora Mudik itu sendiri merupakan sebuah program yang diharapkan membawa dampak positif kepada murid. Program ini dalamnya terdapat beberapa karakteristik lingkungan yang ingin dikembangkan untuk menumbuh kembangkan yang namanya kepemimpinan murid atau student agency. Salah satu kegiatan mungkin saya bisa sampaikan di sini pada sore hari ya. Ini kegiatan yang bisa menjadi co-kurikuler, bisa juga menjadi ekstra co-kurikuler. Pelibatan orang tua siswa. Contoh misalnya sejalan dengan program saya ini, sejalan dengan program sekolah yang sudah didesain oleh Ibu Kepala Sekolah yang Bu Rasa yang kemarin, insya Allah akan sudah dilaksanakan, rencana akan dilaksanakan pada hari Jumat besok ya. Nah, itu termasuk salah satu bentuk kegiatan gemar berolahraga. Ya, jadi ada bermacam-macam nanti, termasuk yang suka sepak bola, bola voli dan sebagainya. Dan Bapak Ibu bisa terlibat juga bermain di dalamnya di Muharlina siap. Ya, oke. Selanjutnya, tentu dalam setiap kegiatan ada tantangan yang sekiranya ada di dalam pikiran kita. Tantangan apa? Setiap kegiatan memerlukan kerja sama tim panitia dan peserta. Nah, ini sudah lumrah dalam suatu kegiatan. Pasti dalam suatu kepanitiaan ada yang tidak berfungsi. Solusinya yaitu tentu melaksanakan namanya manajemen kepanitiaan yang sebaik-baiknya. Makanya harapan saya dengan bantuan Bapak Ibu guru sekalian bisa membantu memanage panitia yang dalam hal ini pengurus OSIS dalam melaksanakan kegiatannya. Kemudian masih ada warga sekolah yang belum sadar akan pentingnya melakukan aktivitas gerak demi kesehatan. Nah, inilah diperlukan sosialisasi kepada semua pihak secara holistik ya. Jadi baik dari kepala sekolah, dari guru hari ini, kemudian nanti akan dilanjutkan sosialisasi kepada siswa sebagai objek dari kegiatan ini, sekaligus sebagai subjek dalam kegiatan ini, sehingga bisa dilaksanakan secara menyeluruh dan kegiatan secara konsisten. Ini seperti itu Bapak Ibu. Ya, jangan panas-panas kayak ayam. Nah itu cukup satu dulu kegiatan. Kalau sudah berjalan baik, itu pesannya saya dapat dari seniorku Pak Sarif. Berkegiatanlah dulu, kemudian evaluasi. Kalau baik kembangkan, kalau tidak baik cari solusinya. Apa lagi yang mau dilaksanakan? Mohon izin senior. Iya, tepuk tangan untuk suhuku yang ada di sana yang selalu memotivasi dalam kegiatan. Suhu. Mungkin hal itu saja yang sempat saya sampaikan untuk hari ini terkait masalah rancangan program Gelora Mudik. Gemar berolahraga murid dan pendidik, insya Allah akan kita laksanakan. Tepuk tangan untuk kita semua. Ya. Baik Bapak Ibu, sekiranya itu saja penyampaian hari ini. Sekali lagi terima kasih yang sebanyak-banyaknya untuk waktu yang diluangkan pada kegiatan ini. Sebelum saya tutup, mungkin ada yang bisa menyampaikan sesuatu. Mungkin Ibu Harina silakan. Ya, untuk hal itu kita akan laksanakan dulu kegiatannya. Kalau kita berhasil, alhamdulillah akan ada titik kumpul. Besok ya, titik kumpulnya besok jam 4 sore. Ya, bersama Bu Rasa, disponsori oleh Bu Rasa. Oke, mungkin itu saya cukup. Terima kasih Bapak Ibu, sekali lagi saya ucapkan terima kasih.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oras sana pala.